Halo, perkenalkan saya Lord Anarara dengan NIM 212133. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi jaringan VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Video ini merupakan pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah manajemen jaringan. Di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama saya akan membuat skema jaringannya. Di sini saya akan tambahkan 5 buah PC. Pertama itu PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, selanjutnya PC 4. Oke, yang berikut saya akan tambahkan satu buah router. Di sini saya pakai router yang 1841. Oke, dan berikutnya tambahkan satu buah switch, yaitu switch 295024. Nah, saya akan hubungkan skema jaringan ini menggunakan kabel. Saya pakai kabel yang otomatis. Saya klik kabel ini, lalu saya sambungkan dari router ke switch. Selanjutnya saya akan hubungkan masing-masing PC ini ke switch. Yang pertama itu PC 0, hubungkan ke switch dengan port FA0-2. PC 1 hubungkan ke switch dengan port FA0-3. PC 2 hubungkan ke switch dengan port FA0-4. PC 3 hubungkan ke switch dengan port FA0-5. Yang terakhir itu PC 4 hubungkan ke switch dengan port FA0-6. Nah, kurang lebih seperti itu untuk skema jaringannya. Langkah selanjutnya saya akan konfigurasikan IP dari masing-masing PC ini, tapi sebelumnya saya akan rapikan dulu skema jaringan ini. Di sini saya akan bagikan terlebih dahulu letak VLAN-nya. Saya akan berikan color-nya, setting color-nya. Kita masuk. Untuk yang pertama itu saya pakai yang warna biru untuk PC 0 dan PC 1. Lanjut lagi ke PC yang berikut. Sini saya akan pakai yang warna merah. Lanjut lagi ke PC yang berikut. Di sini saya pakai yang warna kuning. Kurang lebih seperti itu. Saya akan berikan nama VLAN-nya, masuk ke flashback. VLAN ini akan ditempatkan di PC 0 dan PC 1. Selanjutnya akan berikan nama VLAN B. VLAN B ini kita tempatkan di PC 2. Yang berikut kita akan berikan nama VLAN C. Untuk VLAN C ini kita tempatkan di PC 4 dan PC 3. Kurang lebih untuk skema jaringannya seperti ini. Selanjutnya saya akan konfigurasikan IP dari masing-masing PC ini. Yang pertama saya akan masuk ke PC 0, lalu ke bagian desktop, IP configuration. Dan di sini kita berada pada IP configuration static, dan saya akan ketikkan IP address dari PC 0 yaitu 192.168.2.2, lalu enter. Secara otomatis subnet max-nya akan
tampil di sini. Kemudian default gateway-nya itu adalah 192.168.2.1. Kita close, lalu selanjutnya masuk ke PC 1, ke bagian desktop, IP configuration, IP address-nya itu 192.168.2.3, enter. Lalu default gateway-nya itu 192.168.2.1. Kita close, kemudian masuk ke PC yang kedua itu IP configuration, IP address-nya itu 192.168.3.2, enter. Selanjutnya untuk default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Kita close, lalu masuk lagi ke PC 3, ke bagian desktop, IP configuration, IP address-nya yaitu 192.168.4.2, enter. Default gateway-nya yaitu 192.168.4.1. Kita close, masuk ke PC 4, ke bagian desktop, lalu IP configuration, IP address-nya yaitu 192.168.4.3, enter. Lalu default gateway-nya yaitu 192.168.4.1. Nah, untuk IP dari masing-masing PC ini saya sudah konfigurasikan. Sekarang kita akan aktifkan port yang terhubung dari switch ke router ini, karena di sini portnya masih shutdown, dan saya akan masuk ke router, ke bagian CLI. Nah, di sini saya akan ketikkan N untuk melanjutkannya, lalu enter. Di sini kita berada pada mode user. Pada mode user ini kita akan ketikkan perintah enable atau disingkat dengan N. Lalu di sini kita sudah berada pada mode privilege yang ditandai dengan tanda pagar ini. Pada mode privilege ini kita ketikkan perintah configure terminal atau disingkat dengan conft, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berada pada mode global config. Pada mode global config ini kita akan ketikkan perintah interface atau singkat dengan INT. Lalu portnya yaitu tadi FA0-0. Port ini yang akan kita mau aktifkan. Kita ketikkan perintah FA0-0, lalu enter. Kita masuk ke mode interface. Pada mode ini kita ketikkan lagi perintah no shutdown atau no shut, lalu enter. Enter lagi satu kali. Nah, di sini port yang terhubung dari router ke switch sudah aktif. Di sini saya sudah exit, kita sudah kembali pada mode global config. Sekarang saya akan konfigurasikan sub interface untuk VLAN. Kita masih tetap berada pada router, dan di sini saya akan ketikkan perintah interface atau in. Masukkan portnya yaitu FA0-0.2, lalu enter. Nah, sekarang kita sudah berada pada mode sub interface, di mana pada mode ini kita akan aktifkan encapsulation dari masing-masing VLAN. Yang pertama itu di sini tadi saya sudah masuk ke interface FA0
garing 0.2, maka di sini saya akan ketikkan perintah encapsulation dot 1 key 2, lalu ketikkan perintah no shutdown atau no shut. Kita exit, kembali ke mode global config, lalu kita aktifkan lagi. Kita harus masukkan IP addressnya dulu terlebih dahulu. Kita masuk kembali ke interface INT, portnya itu FA 0 garing 0.2, enter. Di sini kita belum setting untuk IP addressnya. Di sini saya akan ketikkan IP addressnya. IP address yang kita masukkan di sini adalah default gateway dari VLAN 2, yaitu 192.168.2.1, lalu diikuti dengan subnet max yaitu 255.255.255.0. Enter. Kita exit. Selanjutnya aktifkan encapsulation untuk VLAN 3. Ketikkan perintah interface, portnya yaitu FA 0 garing 0.3, lalu enter. Kita sudah kembali ke mode sub interface, lalu ketikkan perintah encapsulation dot 1 key spasi 3, lalu enter. Lalu masukkan IP addressnya yaitu IP address, singkat saja dengan ADD, yaitu 192.168.3.1, subnet maxnya itu 255.255.255.0. Nah, untuk IP addressnya di sini kita pakai default gateway dari VLAN 3, lalu enter. Untuk settingan konfigurasi pada router sudah selesai, saya akan close. Sekarang kita akan konfigurasikan pada switch dengan masuk ke switch, lalu ke bagian CLI. Di sini kita sudah berada pada mode user dan kita ketikkan perintah enable. Kita sudah berada pada mode privilege. Di sini kita ketikkan perintah configure terminal atau disingkat dengan conft, lalu enter. Kita sudah masuk pada mode global config. Di sini kan perintah interface atau NT, masukkan portnya yaitu port FA 0 garing 1, FA 0 garing 1, lalu enter. Nah, di sini kita sudah ada pada mode interface, yang mana pertama itu di switch kita konfigurasikan switch port mode terangnya. Lalu di sini kita akan ketikkan perintah switch port atau singkat dengan SW mode terang, lalu enter. Enter lagi satu kali. Nah, di sini untuk mode terangnya sudah aktif. Selanjutnya kita exit kembali ke mode privilege. Exit lagi satu kali. Exit di sini saya singkat dengan EX. Enter lagi. Nah, sekarang kita sudah ada pada mode privilege, di mana langkah selanjutnya ini kita akan membuat VLAN database-nya dengan ketikkan perintah VLAN database, lalu enter. Pada bagian ini kita akan membuat database VLAN-nya dengan ketikkan perintah VLAN 2 name VLAN underscore A, enter. Nah, VLAN 2 ini namanya adalah VLAN underscore A. Lanjut lagi VLAN yang berikut yaitu VLAN 3 name VLAN underscore B. Nah, sini VLAN 3 name-nya yaitu VLAN underscore B. Lanjut VLAN 4 name VLAN underscore C, lalu enter. Nah, untuk VLAN 4 name-nya adalah VLAN underscore C. Sekarang kita coba exit EX. Nah, kita sudah kembali ke mode privilege. Di sini kita akan coba untuk tampilkan VLAN-nya.
kita ketikkan perintah show VLAN. VLAN 2 di sini name-nya adalah VLAN_A, status aktif, portnya itu belum ada karena kita belum setting. Ini untuk VLAN 3 dan 4 juga sama, portnya belum diaktifkan. Selanjutnya sekarang kita akan kelompokkan sub interface dari masing-masing VLAN ini. Kita sudah kembali pada mode privilege, kita ketikkan perintah configure terminal atau conf t. Kita sudah masuk ke global config. Di sini kita akan kelompokkan sub interface-nya. Nah, karena di sini VLAN A memiliki 2 port, maka harus ketikkan perintah interface atau INT range yang disingkat dengan RA, lalu ikuti dengan portnya yaitu FA0-2 sampai 3, enter. Pada bagian ini kita akan setting mode aksesnya dengan ketikkan perintah switch port atau singkat dengan SW mode akses, lalu ketikkan perintah SW akses. Karena kita akan setting VLAN 2, maka kita masukkan VLAN 2, enter, exit. Kita ketikkan lagi perintah interface, portnya yaitu FA0-3, FA0-4. Nah, karena di sini untuk PC2 ini hanya memiliki satu port yang terhubung ke switch, maka kita tidak perlu menambahkan perintah ini, perintah range. Kita hanya ketikkan perintah sini interface FA0-4. Kita enter, lalu masukkan perintah switch port atau SW mode akses, enter, lalu switch port SW akses VLAN 3. Sekarang kita akan aktifkan mode akses untuk VLAN 4. Di sini kita ketikkan perintah interface atau INT RA range. Kenapa kita masukkan interface range? Karena di sini portnya ada 2, yaitu port FA0-5 dan port FA0-6. Lalu diikuti dengan portnya yaitu FA0-5 sampai 6. Kita enter. Kita sudah di mode interface, lalu kita ketikkan perintah switch port atau SW mode akses, enter, lalu switch port SW akses VLAN 4, enter. Kita exit lagi. Kita sudah kembali pada mode privilege. Di sini kita akan coba show VLAN dengan ketikkan perintah show VLAN, enter. Nah, di sini VLAN-nya untuk VLAN 2 name VLAN_A, statusnya aktif. Port yang ada pada VLAN 2 ini adalah port FA0-2 dan FA0-3. Sama juga VLAN 3 statusnya aktif, portnya yaitu ada FA0-4 di sini. Dan yang berikut ini VLAN 4 name VLAN_C dengan status aktif. Port yang ada pada VLAN ini ada port FA0-5 dan port FA0-6 di sini. Untuk pengelompokan sub interface-nya sudah selesai. Kita akan coba close. Selanjutnya saya akan coba testing dari salah satu PC ke PC yang ada ini. Masuk ke PC 0, lalu masuk ke command prompt. Kita akan coba test ping, ketikkan perintah ping, lalu diikuti dengan IP address. Saya akan coba pakai IP address yang di PC 4 ini, yaitu 192.168.4.3, lalu enter. Di sini
keterangan yang muncul ini reply from 192.168.2.1 di sini. Keterangannya adalah destination host unreachable. Sebelum saya menjelaskan ini, saya akan coba tes ping lagi dari PC 0 ke PC 2 dengan ketikan tanda panah atas saja, lalu ganti IP address-nya yaitu 3.2, lalu enter. Dia request timeout. Saya akan coba ulang spin. Oke. Nah, di sini ada perbedaan antara testing dari PC 0 ke PC 4 dan PC 0 ke PC 2. Nah, untuk PC 0 ke PC 2 ini replaynya berhasil. Di sini dia tampilkan jangka waktunya saat testing. Sedangkan dari PC 2 dari PC 0 ke PC 4 ini dia tampilkan keterangan destination host unreachable. Itu karena IP yang kita tuju belum terhubung, dan di sini tadi kita tidak akan bisa mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 4. Kita akan coba untuk testing ke PC 3 4.2. Untuk PC 0 ke PC 3 hasil testingnya juga sama dengan hasil testing pada PC 4 tadi karena berada pada satu VLAN yang sama. Nah, sekarang saya akan coba testing ke router. Tanda panah atas, ketikkan 2.1 lalu enter. Nah, testingnya di sini berhasil karena perangkat jaringannya tadi kita sudah setting dan perangkat jaringannya sudah saling terhubung dari PC 0 ke router. Sekian video penjelasan dari saya, terima kasih.